Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Hilangnya istri dari seorang dokter bedah ternyata menguak misteri mengerikan di baliknya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I was prepared for the worst. I was scared. I collapsed. I was crying. Tears of joy, tears of relief, emotional release, relief that it was over. And then it was just a overwhelming feeling that we finally did it. It was a good feeling. Gail Katz lahir di New York pada tanggal 8 Maret 1956. Ayahnya adalah seorang eksekutif perusahaan periklanan dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Gail memiliki seorang adik perempuan bernama Elaine dan adik laki-laki bernama Stephen. Di usianya yang ke-9, keluarganya pindah untuk tinggal di Long Island. Dan sejak kecil, Gail memiliki rasa harga diri yang rendah karena dia merasa kalau ayahnya tidak cukup menerima dan mencintainya. Ditambah dengan watak keras dari ayahnya yang sering marah-marah terhadapnya. Setelah lulus dari SMA, Gail mengikuti pacarnya kuliah di Universitas New York di Albany. Tetapi ketika hubungan itu berakhir, minatnya untuk belajar juga menghilang. Gail kemudian berhubungan dengan seorang musisi dan pindah ke apartemen di Manhattan bersama dengan pacarnya. Dia kemudian mencoba mencari pekerjaan di bidang musik juga, namun akhirnya berujung hanya menjaga sebuah bar. Kedua orang tuanya mulai habis kesabaran dengan pilihan hidup putrinya. Di tahun 1979, kehidupan Gail semakin tenggelam, tak mempunyai pekerjaan dan juga pasangan hidup. Dan di usianya yang ke-23 tahun, dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Selama tahun berikutnya, Gail keluar masuk rumah sakit jiwa, tetapi pada tahun 1981, dia memulai hidup yang baru. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah perusahaan desain. Dia juga mulai berkencan lagi dengan Dr. Robert Birnbaum yang saat itu berusia 26 tahun. Saat kencan pertama mereka, Robert menyewa pesawat dan menerbangkannya sendiri di langit Manhattan. Gail dan keluarganya begitu terpesona dengan Robert, seorang pria yang tampan, gagah, berprofesi sebagai seorang dokter dan berasal dari keluarga baik-baik. Ayah Robert adalah seorang dokter jantung yang terkenal di kota New Jersey. Gail dan Robert menjalani hubungan yang penuh dengan romansa. Pada musim semi tahun 1982, pasangan ini merencanakan pernikahan mereka. Tetapi retakan segera muncul dalam hubungan mereka karena Robert menjadi sosok yang suka mengontrol dan kritis terhadap Gail. Dia mulai melarang Gail merokok, sesuatu yang sangat dibencinya. 3 minggu sebelum hari pernikahan, Gail menelpon saudaranya sambil menangis histeris. Dia melihat Robert mau menenggelamkan kucingnya di bawah pancuran kamar mandi. Saudaranya segera meminta Gail untuk membatalkan pernikahan mereka. Namun Gail luluh karena Robert terus memohon pengampunan darinya. Pada tanggal 29 Agustus 1982, Gail dan Robert melangsungkan pernikahan mereka. Dari awal pernikahan, Gail sudah berusaha untuk menjadi istri yang diinginkan oleh suaminya. Setelah menikah, Gail mendaftar di perguruan tinggi dan dia mendapatkan nilai yang bagus. Pada bulan Januari 1983, pasangan ini pindah ke apartemen mewah yang dibelikan oleh ayahnya Robert. Dan saat itu semuanya masih berjalan dengan lancar. Namun saat energi Robert habis saat harus menjalani shift kerja selama 36 jam berturut-turut, saat pulang ke rumah Robert hanya ingin duduk diam di depan komputer selama berjam-jam. Diabaikan seperti itu membuat Gail merasa frustasi. Suatu hari Robert pulang lebih awal daripada shiftnya dan dia menangkap basah Gail merokok di apartemen mereka. Robert menjadi marah dan hilang kendali dan dia kemudian mencengkram leher Gail dengan kuat sampai Gail tak sadarkan diri. Gail melaporkan kejadian itu kepada polisi dan mengajukan pengaduan terhadap suaminya dan bersikeras supaya mereka menemui psikiater.
Namun psikiater itu mengatakan kalau dia tidak bisa mengobati Robert karena Robert adalah seorang psikopat. Dan menurutnya psikopat tidak dapat disembuhkan. Psikiater itu juga mengingatkan Gail kalau dia terus tinggal dengan suaminya, hal itu akan membahayakan jiwanya. Baru di tahun 1984, setelah lulus kuliah, Gail mempertimbangkan untuk bercerai. Sambil diam-diam merencanakan strategi untuk berpisah dari suaminya, Gail masuk sekolah pasca sarjana di bidang psikologi. Di tanggal 4 Juli 1985, Gail merasa siap untuk memberitahu suaminya kalau dia ingin berpisah. Pada tanggal 7 Juli 1985, Gail memberanikan dirinya untuk mengkonfrontasi suaminya, mengatakan kalau dia berpikir akan meninggalkan dan meminta cerai. Namun Gail tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan rencananya. Di hari itu, sekitar pukul 6:30 malam, Robert tiba di rumah saudaranya di Montclair, New Jersey. Itu adalah hari ulang tahun dari keponakannya. Dia dan Gail harusnya datang ke pesta itu, namun Robert datang sendirian. Dia memberitahu keluarganya kalau dia dan Gail sedang bertengkar. Dan Robert bilang kalau Gail meninggalkan apartemennya di sekitar pukul 11 pagi dan pergi ke Central Park. Dan dia belum juga pulang di waktu saat Robert akan berangkat ke pesta. Sehingga Robert pun memutuskan untuk berangkat seorang diri saja. Sekitar tengah malam, Robert menelpon orang tua Gail yang berada di Long Island dan menanyakan apakah mereka ada melihat Gail. Beberapa hari terlewat, namun tak satu pun orang yang mendengar kabar dari Gail. Keluarga berpikir kalau Gail pergi karena berkelahi dengan suaminya. Namun ketika ibu Gail pergi ke apartemen putrinya dan menemukan tasnya yang berisi dompet, kunci dan rokok, dia pun mulai merasa takut kalau ada sesuatu yang buruk terjadi kepada putrinya. Setelah 36 jam lewat, barulah Robert menghubungi polisi untuk pertama kalinya. Robert memberitahunya kalau Gail meninggalkan apartemen di hari sebelumnya dan belum ada kabar sama sekali sejak kemarin. Penyelidik meminta Robert untuk memberikan semua informasi yang dia punya. Robert lalu memberitahu polisi kalau Gail pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Penyelidik juga berulang kali menanyai Robert tentang apa yang terjadi di hari Gail menghilang. Dan dia selalu menceritakan kisah yang sama, yaitu mereka bertengkar dan kemudian Gail pergi keluar dari apartemen. Pencarian pun dilakukan, namun polisi mempunyai petunjuk yang terlalu sedikit. Polisi mencoba mencari lebih banyak informasi dari Robert dan mereka meninggalkan beberapa pesan di mesin penjawab teleponnya. Namun Robert baru menelpon balik polisi di tanggal 10 Juli. Polisi mulai mencurigai kalau Robert mengetahui lebih banyak dari apa yang dikatakannya. Dan mereka juga menemukan beberapa kejanggalan di mana mereka merasa kalau Robert terlalu tenang, dia bahkan menghabiskan akhir pekan musim panasnya berpesta seperti bujangan. Robert juga dengan cepat segera merayu rekan kerjanya, yaitu seorang ahli anestesi bernama Roberta Karnowski. Hanya 2 bulan setelah Gail menghilang, dia mengajak Roberta untuk tinggal dengannya. Di suatu malam polisi menelpon Robert mengatakan kalau ada seorang wanita yang berkeliaran dan tampak bingung. Dan wanita itu deskripsinya sangat cocok dengan Gail. Polisi memintanya untuk datang dan mengkonfirmasi hal itu. Namun Robert mengatakan akan datang besok pagi saja. Pada akhirnya, dia tetap datang ke kantor polisi dan mengatakan kepada Roberta untuk tenang karena itu bukanlah Gail. Mendengar itu, Roberta merasa ngeri dan memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dia pun menemukan daftar penerbangan Robert dan mencari data di tanggal 7 Juli itu. Dia melihat di hari Gail menghilang, ternyata Robert terbang dengan pesawatnya dan mencoba untuk menutupi hal itu. Sayangnya Roberta tidak membawa teorinya itu ke polisi dan dia hanya pergi meninggalkan hubungannya dengan Robert. Elaine, adiknya Gail, terus berusaha untuk bisa menemukan kakaknya. Dia bekerja sama dengan kantor kejaksaan dan akhirnya penyelidikan kasus Gail dibuka kembali. Mereka akhirnya mengetahui kalau Robert adalah seorang pilot dan mulai menyelidiki bandara lokal. Dan mereka menemukan di sebuah bandara di New Jersey kalau Robert menyewa pesawat di hari Gail menghilang. Yang mengejutkan, selama ini Robert tidak pernah memberitahu polisi kalau dia terbang di hari itu. Ketika penyelidik menemukan pesawat yang digunakan Robert di hari itu, mereka melakukan pemeriksaan forensik, tetapi pesawat itu ditemukan dalam keadaan bersih.
Tidak ditemukan adanya bukti sedikit pun kalau Gail pernah berada di sana. Tanpa bukti yang kuat, sekali lagi penyelidikan harus dihentikan. Saat penyelidik mulai merasa frustasi, sebuah torso perempuan ditemukan terdampar di Pulau Staten pada bulan Mei 1989. Tubuh itu terlihat sudah dimuti tralala. Saat itu adalah masa sebelum adanya forensik DNA dan penyelidik mencoba melihat apakah itu milik Gail melalui ronsen dada. Teknisi X-ray menyatakan kalau potongan tubuh yang ditemukan itu adalah tubuhnya Gail. Akhirnya setelah 4 tahun berlalu, keluarga Gail bisa melepaskan kepergiannya dengan tenang. Meskipun laporan otopsi Gail diklasifikasikan sebagai pembunuhan, tidak ada bukti yang bisa memberatkan Robert. Di tahun 1990, Robert pindah ke Las Vegas dan melakukan praktik operasi plastik dan tidak membuang waktu dalam mengejar wanita. Dia bertemu dengan Janet Shollet, seorang ginekolog berusia 33 tahun. Robert berencana untuk menikahinya, tetapi dia tidak bisa melakukan tanpa adanya akte kematian Gail. Namun saat Janet mengetahui tentang masa lalu Robert, dia menjadi ketakutan dan memutuskan hubungan itu. Robert lalu berusaha untuk meyakinkan Janet kalau dia bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian Gail. Mereka akhirnya menikah dan meninggalkan Las Vegas dan pindah ke North Dakota. Di kota itu pasangan ini membeli sebuah apartemen mewah dan mendapatkan pekerjaan di rumah sakit setempat. Robert juga bergabung menjadi sukarelawan memberikan bantuan medis kepada anak-anak miskin di Meksiko. Di New York, seorang inspektur kepala kepolisian yang akan segera pensiun merasa ada sesuatu yang menggerogoti dirinya karena ada satu kasus yang belum bisa dia pecahkan sampai saat ini. Pada tanggal 3 Desember 1997, penyelidik memutuskan untuk membuka kembali kasusnya Gail. Dan di tahun 1998, mereka menggali kembali kuburan Gail dan bagaikan mimpi buruk setelah pemeriksaan forensik DNA, dinyatakan kalau tubuh yang ditemukan itu bukanlah tubuhnya Gail. Dan keluarga Gail sangat terpukul dengan penemuan ini. Penyelidik kemudian mencari saksi, salah satunya psikiater yang pernah memeriksa Gail dan juga Dr. Roberta. Dari kesaksian itu, penyelidik semakin yakin dengan kecurigaan mereka. Mereka pun segera berangkat ke North Dakota untuk menemui Robert. Robert menyatakan kalau dia tidak mau bicara dengan penyelidik tanpa kehadiran pengacaranya. Karena tidak kooperatif dan terlihat tidak peduli dengan hilangnya Gail, membuat penyelidik semakin curiga dengan dirinya. Pada tanggal 6 Desember 1999, Robert didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua atas istrinya. Dan pada tanggal 18 September 2000, pemilihan juri pun dimulai. Dan dalam 2 minggu ke depan, Robert akhirnya akan diadili. Jaksa merasa kalau kasus ini cukup berat karena tidak ditemukan bukti forensik sedikit pun. Juga tidak ada saksi mata, bahkan tubuh Gail belum pernah ditemukan. Dalam persidangan, seorang ahli medis mengatakan kalau sangatlah mudah bagi ahli bedah seperti Robert untuk memisah-misahkan bagian tubuh seseorang. Jaksa penuntut mencoba untuk meyakinkan juri kalau Robert menerbangkan pesawat dan mendorong tubuh Gail di saat yang bersamaan. Dia mencoba mengilustrasikan bagaimana Robert membuang tubuh Gail dari atas pesawat. Mereka bahkan membuat simulasi apakah bisa membuka pintu pesawat sambil tetap menerbangkan pesawat itu, dan ternyata pintu bisa membuka tanpa menimbulkan tekanan di dalam pesawat. Mantan pacar Robert, Dr. Roberta, juga bersaksi tentang tingkah Robert yang aneh saat menerima panggilan telepon dari polisi yang mengatakan kalau mereka menemukan tubuhnya Gail. Sedangkan jaksa pembela menyatakan kalau Gail adalah wanita yang tidak stabil mentalnya dan mempunyai masalah dengan pemakaian obat terlarang. Argumen penutup disampaikan pada tanggal 23 Oktober dan setelah 5,5 jam berdiskusi, juri mengambil keputusan dan menyatakan Robert bersalah atas pembunuhan Gail. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun. Robert melakukan upaya selama bertahun-tahun untuk bisa membatalkan hukumannya, tetapi dia tidak pernah berhasil. Kemudian setelah menjalani hukumannya selama 20 tahun, Robert membuat pengakuan yang mengejutkan saat sidang pembebasan bersyaratnya di bulan Desember 2020. Dia mengaku telah membunuh dan membuang tubuh Gail keluar dari pesawat. Saat ditanya bagaimana dia membunuhnya, Robert menjawab kalau dia mencekik Gail hingga mati karena ingin membuatnya berhenti meneriakinya. Robert masih tetap berada di dalam penjara dan sedang menunggu sidang pembebasan bersyarat berikutnya.
Dan karena tubuhnya Gail sampai saat ini tidak pernah ditemukan, keadilan untuk Gail tidak akan pernah bisa ditegakkan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!